وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan pertanyaan atau pertanyaan orang melakukan istighfar nih jumlahan spesial hari Ramadan karena tahu kalau itu membatalkan puasa dalam keadaan gimana hukumnya? Jadi puasa itu harus menahan dia malah puasa nggak bisa ya. Dan dia melakukan dengan dirinya sendiri namanya istimna atau onani ya. Maka dijawab puasanya tidak batal, belum selesai. Karena sebagaimana yang telah disebutkan, akan dibatalkan jika memenuhi syarat dan dalam kasus ini dia melakukan kata jahiliyah. Ini begini loh, merahnya karena tidak tahu kalau membatalkan. Ya, karena kamu sudah belajar dan tahu kalau akan tetapi saya katakan bahwa wajib selalu itu dapat menahan diri untuk tidak melakukan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ciri orang-orang yang beriman yaitu kepada kemaluan mereka menjaga illa ala kecuali pada istrinya. Allah malakat imanuhum atau budak perempuannya kalau punya. Nah budak nggak ada ya solusinya cuma istri. Artinya kalau kalian ya loh sebagai laki-laki yang belum menikah kemudian punya syahwat, nah maka solusinya nikah. Kemudian fa'innahu ghairu malumin itu tidak tercela. Mau dilakukan berapa kali? Bahkan sebagian ulama menikah sekali atau ulama siapa yang lupa itu ada yang nggak menikah dan kemudian oleh sejumlah orang yang nggak mau nikah itu dijadikan contoh pulang aja nggak nikah, maka dijelaskan oleh sebagian ustadz bahasanya ulama itu nggak nikah tapi budak perempuan ya, dimana budak perempuan pada zaman itu bisa digauli tanpa dinikahi, jadi dia didapatkan dengan cara sendiri di pasar budak bawa pulang, dan ini hukum yang ada dalam hukum Islam. Cuman bukan berarti Islam mendukung perbudakan, belum menghapus perbudakan pada waktu itu susah, nggak bisa langsung dihapus. Buktinya Amerika itu menghapus perbudakan puluhan tahun, bunuh-bunuhan sama mereka, tapi perang mati. Walaupun sekarang perbudakan, Islam menghapusnya dari cara kalau orang yang menggauli istrinya bisa melakukan mantul wajib mereka. Jadi kan kafar. Nah, kemudian perbudakan. Nah, kemudian di sini dikatakan bahwa kita siapa yang mencari selain itu, selain pada istri dan juga pada budaknya, maka itu adalah sebuah kondisi yang berlebihan melampaui batas. Nah, sehingga sebaiknya ya, kalau memang sudah nggak bisa menahan diri, ya menikah. Ya menikah. Bahkan saya ini loh, walaupun kamu masih sekolah, masih kuliah, nikah aja daripada kemudian ya kita sekolah tapi kemudian kita berzina. Ya syukur-syukur misalnya saya sekolah dulu yang nikah itu lebih baik. Intinya nilailah dirimu, ukurlah dirimu, jangan kemudian korbankan kesucianmu karena mengejar sesuatu yang sebenarnya hukumnya mungkin kalau ketemu dengan yang ya begitu itu maka solusinya itu makanya dalam kitab Raudatul Muhibbin, taman orang cinta itu di halaman pertama, halaman awal banget itu Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan kepada orang sedang dimabuk cinta, itu beliau mengatakan itu orang sakit. Nama sakitnya adalah al-isku. Isku itu asma'u. Dan karena itu sakit, maka obatnya cuma nikah.
Nah, karena itu sakit maka harus dikasih obat dan obatnya cuma nikah. Karena kalau nggak dinikahkan ya susah gitu. Maka menikah. Wallahu ta'ala. Kemudian dan karena Nabi SAW bersabda, ya maksara sahabat manis tatamu kumasa apa jawab mampu nikah. Mampu apa nih nafkah batin? Ya mampu nafkah batin yang termasuk di dalamnya hubungan seksual itu. Pula udah gede mampu. Fa'inahu awwatu lil basari wa asanu lil faris. Hubungan seksual itu lebih menahan pandangan menjaga kehidupan. Paman lam yastati fa'ali itu nggak sanggup, belum sanggup tuh untuk melakukan ba'ah, maka ya puasa. Nah, kalau malah pertanyaannya tadi orang puasa tapi kemudian malah melakukan onan, itu balik. Dia harusnya dengan puasa dia tercegah. Jadi ada masalah. Jadi apa? Poso-poso nonton sesuatu ini mesti. Atau poso-poso dia malah melakukan hal-hal tertentu yang membangkitkan gairah. Apa nggak ngerti poso kali ini. Makanya ini harus dihindari ya. Karena berdasarkan dalil ini harusnya puasa itu aman gitu loh. Nah, itu kalau nggak aman gitu ya, maka ayo dicek. Oh ternyata dia poso-poso dan ini ngincer yang ngatur sekali. Ya. Itu harus dikaheni. Karena kalau enggak ya dorongan syahwatnya itu muncul. Maka jika istimna atau onani diperbolehkan, sungguh Nabi SAW sudah akan menganjurkan. Artinya gini loh, kalau memang itu jadi solusi buat para jombloan-jomblo hati, gitu. Tentu Nabi itu ngongkon, gitu. Ayo foto istimna semua, gitu, untuk menjaga kalian dari perzinahan. Sebenarnya nggak pernah itu nggak ada satu dalil itu Nabi nyontohin kayak gitu atau Nabi merintahkan gitu. Karena nggak ada, maka ya tentu itu sesuatu hal yang terlarang. Oleh karena itu lebih mudah untuk melakukan dan dapat mengurangi syahwat. Beda dengan puasa yang padanya berat. Gampangnya gini, beliau ingin mengatakan kalau puasa itu hakikatnya kan buat menahan hawa nafsu. Itu kan yang disuruh Nabi dan puasa itu kan susah. Kalau emang onani itu boleh, harusnya beliau ini kalau mau. Harusnya Nabi nggak nyuruh puasa, nyuruh onani yang gampang aja. Ya kan enggak. Yang disuruh puasa, bukan onani. Sehingga onani itu salah. Bahkan ketika Nabi SAW mengalihkan kepada puasa ini menunjukkan bahwa onani nggak diperbolehkan. Ya, jadi sebagai para jomblo, kan, di ini ya tolong dihentikan, apalagi pas puasa. Ya, karena kalau ini kita lakukan ya puasa kita datang. Ya, tadi saya ngasih nonton subuh di salah satu masjid. Itu temanya 2 tingkatan orang dalam berpuasa. Yang pertama orang yang pas puasa pas Ramadan dia bisa nahan diri, Allah ini enggak, bukan macam-macam itu. Karena dia tahu ini bulan Ramadan dan ini bulan untuk memperbaiki diri. Tapi setelah Ramadan itu ada manusia. Itu tingkat pertama manusia. Dan kedua manusia terkait puasanya, dia yang pas Ramadan dia latihan, dan setelah Ramadan dia kemudian istiqomah. Itu yang terbaik. Maka jadilah yang terbaik. Belajarlah untuk melanjutkan sekarang, nanti setelah Ramadan kita kemudian lahir menjadi pribadi-pribadi yang lebih. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.